Baik, shalom, selamat siang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman yang datang pada kita saat hari ini terambil dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Dengan perikop Yesus berjalan di atas air, namun saya akan mengambil beberapa ayat penting yang menurut saya, yaitu di ayat 26, 27, dan 31. Kita baca bersama-sama ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku. Jangan takut." Dan yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Baik, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara-saudari merasa takut, merasa cemas dalam menghadapi gelombang hidup? Kapan terakhir kali saudara merasa seperti tenggelam, tapi bukan di air, tapi tenggelam dalam masalah, beban, dan kekhawatiran hidup? Saudara-saudara yang terkasih, saya pun demikian, merasa hal-hal seperti itu. Saat segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, ketika angin hidup terasa begitu kencang, saya hanya bisa berkata dalam hati, "Tuhan, tolong, saya tidak kuat lagi." Sedikit cerita, saudara-saudari, beberapa semester lalu saya mengalami masa yang sulit dan penuh tekanan. Masalah datang bertubi-tubi, tanggung jawab meningkat karena bergabung dengan berbagai organisasi, dan doa saya terasa tidak dijawab oleh Tuhan. Saya sudah berusaha kuat, tapi hati saya tetap takut dan goyah. Saudara-saudara yang terkasih, perasaan demikian, takut, gelisah, dan sebagainya juga dialami oleh murid-murid ketika mereka sedang berlayar. Dalam bacaan itu mereka berlayar tidak bersama dengan Yesus itu. Ketika dalam perlayaan itu kemudian badai besar datang, murid-murid sangat ketakutan, bahkan Petrus sendiri yang biasanya dikenal sangat berani pun pada saat itu sangat takut melihat atau menyaksikan badai yang sangat besar itu. Sampai-sampai Petrus berkata, "Tuhan, suruhlah aku datang padamu di atas air." Tapi ketika ia melihat angin kencang, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Saudara-saudari, murid-murid ini ketakutan dan berteriak, "Itu hantu." Dalam bahasa Yunani, saudara-saudari, kata takut adalah phobeo. Kata phobeo ini adalah akar kata yang sama dengan kata fobia, yang berarti rasa takut yang membuat seseorang kehilangan kendali dan arah. Namun Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudari yang terkasih, Petrus mulai tenggelam bukan karena angin yang kencang atau karena badai yang besar atau karena derasnya ombak, tapi karena ia mengalihkan pandangannya dari Yesus kepada badai. Jadi dia awalnya bisa berjalan di atas air karena dia berfokus pada Yesus, kemudian dia pada akhirnya tenggelam juga karena dia tidak berfokus lagi pada Yesus. Dia mengalihkan pandangannya melihat sekitarnya seperti badai, ombak, sehingga dengan tidak melihat Yesus itu menyebabkan dia menjadi takut dan kemudian tenggelam. Selama Petrus menatap kepada Yesus, ia berjalan di atas air. Ketika ia melihat ombak, ia tenggelam. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Jangan takut." Kata yang digunakan adalah mi pobesite, yang berarti bukan sekedar jangan merasa takut, tapi jangan biarkan ketakutan itu menguasaimu. Jadi saudara-saudari, kita bisa lihat bersama bahwa Yesus tidak sedang menuntut Petrus pada saat itu untuk berani secara sempurna atau berani secara sungguh-sungguh, karena tapi Yesus mengingatkan agar iman Petrus harus lebih besar daripada rasa takut itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun sering seperti Petrus ini. Kita dalam hidup sudah percaya siapa itu Yesus, demikian kita mengenal siapa Yesus, tapi begitu badai kehidupan datang, tekanan datang, baik dari tekanan ekonomi, keluarga, perkuliahan, atau apapun itu,
ketidakpastian kita mulai ragu, kita mulai takut. Kita melupakan Yesus itu, kita tidak melihat Yesus itu sebagai penolong kita, tapi kita tetap lebih berfokus kepada badai atau tekanan hidup itu. Namun saudara-saudari, justru di saat badai itulah Yesus datang dan mengulurkan tangannya. Seperti yang mengulurkan tangannya pada Petrus yang hendak tenggelam itu. Dia berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudari, dari kisah ini ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita harus sadar bahwa iman harus tetap berfokus pada Yesus, bukan pada badai. Jadi kita flashback tadi, selama Petrus memandang Yesus, ia masih bisa berjalan di atas air. Namun saat ia mulai memandang badai, lihat sekelilingnya yang pada saat itu terjadi badai, ia kemudian tenggelam. Artinya ketika kita lebih memusatkan perhatian kita kepada masalah itu, maka ketakutan itu akan menguasai kita. Tetapi sebaliknya, jika mata hati kita tertuju pada Kristus, iman memberi kekuatan untuk melangkah menghadapi semua permasalahan dalam hidup kita. Dalam hidup, badai bisa berupa tekanan ekonomi, tugas berat, atau relasi kita yang retak kepada sesama kita. Saat semua terasa kacau, mari kita berhenti sejenak dan kita memandang Yesus, kita berdoa dan membaca firman-Nya. Dan juga yang terpenting, kita fokus pada Tuhan akan menolong kita berjalan di atas gelombang kekhawatiran dan kita tidak akan tenggelam di dalamnya. Yang kedua, Yesus tidak jauh, Ia hadir dan menolong pada tepat waktunya. Ketika murid-murid ketakutan, Yesus datang menghampiri mereka di tengah badai. Ia tidak menunggu badai reda baru hadir, Ia datang di tengah-tengah badai itu. Kasih dan kuasa Tuhan nyata dalam keadaan yang paling menakutkan sekalipun. Saudara-saudari, ketika kita merasa sendirian, merasa doa kita tidak terjawab, ingatlah bahwa Yesus tetap berjalan menuju kita. Ia mungkin tidak segera menghentikan badai, tapi Ia hadir untuk menenangkan hati kita. Kita bisa menemukan kehadiran Tuhan melalui orang-orang yang menguatkan, melalui firman yang meneguhkan, atau bahkan melalui kedamaian yang tiba-tiba muncul di tengah kekacauan. Yang ketiga, ketika iman kita goyah, kita harus ingat bahwa tangan Yesus selalu siap untuk menolong kita. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa badai tidak selalu dihapus, tapi di tengah badai itulah iman kita dibentuk. Kasih Tuhan dialami, dan pandangan kita diarahkan kembali kepada Kristus. Saudara-saudari, mari kita terus percaya dan berkata seperti Petrus, "Tuhan, tolong aku," sebab tangan Yesus selalu siap menolong setiap hati yang berseru kepadanya. Saudara-saudari, kita juga belajar bahwa iman tidak berarti bebas dari badai. Justru dalam badai itu kita mengenal siapa Yesus sebenarnya. Saat kita merasa tenggelam, tangannya tidak jauh, Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Ia datang di saat kita paling lemah, paling terpuruk sekalipun. Saudara-saudari, setelah saya merenungkan kisah ini, mulai ada melihat pengalaman saya dengan cara yang berbeda. Dulu ketika tekanan hidup atau tanggung jawab yang terasa menenggelamkan, saya fokus kepada masalah itu, fokus kepada angin dan ombak itu, tidak fokus kepada Tuhan. Saya fokus pada masalah dan kelemahan saya sendiri. Saya merasa bahwa Tuhan jauh dan doa saya tidak terdengar. Namun melalui firman ini kita belajar bersama bahwa Yesus tidak pernah pergi dari hidup kita. Ia hadir bahkan saat kita tidak menyadarinya sekalipun. Saudara-saudari, badai hidup tidak bisa kita hindari. Tapi jangan lupa, Yesus Kristus ada di tengah badai ketika takut mulai datang. Dengarlah suaranya yang berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mari kita tatap Yesus bukan badai dan berjalan dalam iman. Sebab di tengah gelombang tangannya, Yesus selalu siap menolong kita. Amin.